kabar semuanya. Bertemu lagi dengan saya di perkuliahan komunikasi organisasi, yang pada hari ini kita akan membahas tentang materi atau topik kita adalah komunikasi organisasi dan motivasi. Baik, akan saya coba share screen-nya. Nah, pada materi kali ini ya sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan pertemuan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan teori-teori dalam komunikasi organisasi ya. Seperti yang teman-teman ketahui, kita sudah mengenal ada 3 teori organisasi sebelumnya ya. Ada teori struktural klasik, kemudian transisional, dan juga modern atau mutakhir. Nah, namun dalam kajian kali ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana itu motivasi di dalam organisasi dan apa saja teori-teori motivasi di dalam organisasi ya. Nah, motivasi itu sendiri apa? Kalau secara bahasa ya definisinya menjelaskan bahwa motivasi ini di mana keadaan seseorang untuk memiliki keinginan atau dorongan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang mencapai tujuan atau yang dicita-citakan. Dan apa sih perlunya atau kenapa mendorong individu untuk melakukan sesuatu di sini juga karena banyak faktor gitu ya. Ada faktor keinginan, atau wish, atau dorongan juga, desakan, kebutuhan, atau bahkan motivasi itu sendiri gitu ya. Jadi hal-hal tersebut yang bisa mengarahkan individu untuk melakukan sesuatu dan mencapai apa yang dia inginkan, termasuk dalam organisasi. Ternyata motivasi ini sendiri ya teman-teman dikatakan juga sebagai cerminan perilaku gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh individu itu baik itu di dalam organisasi ataupun di luar organisasi juga sebenarnya ya, itu akan tergambar bahwa bagaimana nih motivasi dia selama ini. Kenapa dia selalu tepat waktu masuk kerja misalnya, kenapa dia selalu tepat waktu mengumpulkan tugas atau deadline gitu. Nah, ini akan tergambar dari perilaku-perilaku yang ditunjukkannya bahwa apa nih yang menjadikan dia termotivasi, kenapa dia datang kerja selalu tepat waktu dan sebagainya. Tapi ternyata motivasi ini tidak berhenti di situ saja. Ternyata motivasi ini juga bisa berkurang gitu ya, atau apa yang membuat kita menjadi lebih produktif itu berkurang, sehingga hal-hal tersebut disebut juga dengan demotivasi. Dan itu sangat mungkin terjadi gitu ya, bisa saja terjadi di sebuah organisasi. Dan bagaimana terbentuknya motivasi, di sini kita bisa lihat bahwa proses terbentuknya salah satunya dengan bagaimana adanya persepsi. Persepsi ini dari mana? Tentu ketika kita belajar, persepsi ini bisa hadir dari faktor internal dan eksternal gitu ya. Bagaimana kita menyikapi lingkungan kita dan bagaimana sikap kita untuk menyikapi hal tersebut akan mempengaruhi bagaimana kita mempersepsikannya. Setelah kita mempersepsi, maka hal-hal itulah yang menghasilkan motivasi dalam diri kita ya, secara internal gitu. Dan sebetulnya motivasi kan juga bisa dari eksternal maupun internal. Nah, jika minggu lalu itu kita sudah membahas tentang teori-teori organisasi yang pada umumnya memang terkait dengan faktor-faktor sistem begitu ya atau secara objektif, maka pada kajian motivasi ini teman-teman yang kita fokuskan adalah hal-hal subjektif atau berkaitan dengan individunya gitu ya. Bagaimana individu ini mempersepsikan sesuatu atau akhirnya juga termotivasi di dalam organisasi. Nah, kita langsung lanjut saja pada pokok bahasan kita ya tentang teori motivasi. Jadi di sini dibagi menjadi 3, teman-teman semua. Yang pertama adalah teori defisiensi. Nah, teori defisiensi ini apa? Eh, Kalau teman-teman agak sulit menyebutkannya, sebenarnya teori defisiensi ini terkait dengan kebutuhan. Nah, itulah tadi di awal disebut bahwa dorongan atau motivasi itu juga berkaitan dengan faktor-faktor kebutuhan. Nah, itulah mengapa pada teori yang pertama ini memfokuskan pada kebutuhan.
Disebut juga kebutuhan, kan di sini dibagi menjadi 3 lagi ya. Jadi ada 3 perspektif tentang teori ini. Yang pertama teori hierarki Abraham Maslow, kemudian teori ERG Aldefer, dan juga teori motivasi 2 faktornya Herzberg. Nah, lalu bedanya apa ketiga teori ini ya? Kalau kita melihat dari bagan di sini kan yang hierarki ini lebih banyak ya, ada fisiologi sampai pada self aktualisasi gitu. Dan ERG cuma 3. Nah, lalu motivasi 2 faktor ya hanya 2. Kalau dari secara jumlah jelas berbeda nih kebutuhannya. Tapi perbedaan lainnya apa? Karena mereka sama-sama masuk pada kajian teori defisiensi atau kebutuhan. Nah, di sini perbedaannya, teman-teman. Pada teori yang pertama, hierarki motivasi, di sini disebutkan bahwa kebutuhan manusia di dalam organisasi itu berbentuk hierarki, artinya tidak bisa melangkahi bagan yang atau piramida yang di atas tiba-tiba gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan, kebutuhan manusia yang paling dasar ini adalah fisiologi ya, seperti kebutuhan makan, sandang, papan, dan sebagainya di sini. Lalu apakah ketika hal ini sudah terpenuhi, kebutuhan-kebutuhan ini sudah terpenuhi, apakah dia bisa langsung ke sini memenuhi kebutuhan sosialnya atau esteem atau bahkan self actualization? Nah, tentu tidak. Kenapa? Karena menurut Maslow, kebutuhan manusia itu haruslah bertahap. Maka disebut sebagai hierarki. Kenapa demikian? Individu di dalam organisasi itu tidak bakal ya, tidak akan memiliki dorongan untuk memenuhi kebutuhan safety and security. Misalnya dia mulai memikirkan keamanan di dalam tempat kerja, sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok saja perusahaan belum mampu atau organisasi belum mampu misalnya. Jadi ketika aspek yang paling dasar terpenuhi, maka individu itu secara automatically dia akan mulai bergeser kepada kebutuhan yang paling atas, begitu ya. Semakin ke atas, semakin ke atas. Itu menurut hierarki Abraham Maslow. Jadi kalau di dalam organisasi ya, misal karyawan di dalam organisasi ini mendapat upah atau bayaran yang bisa dikatakan masih di bawah UMR misalnya, apakah itu terpenuhi, gitu kan? Ketika apa yang menjadi upah atau kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka individu tadi akan sulit untuk mulai atau terdorong untuk memikirkan gimana tentang fasilitas yang didapatkan, tentang misalnya jaminan hari tua, kemudian bagaimana asuransinya, kesehatan dan sebagainya, jiwa dan kesehatan kerja dan sebagainya. Itu akan sangat tidak mungkin gitu menurut hierarki Maslow ini. Jadi yang mendorong individu adalah bagaimana pemenuhan pada setiap levelnya. Dia tidak akan mulai merasakan kebutuhan atau terdorong untuk mencoba memenuhi kebutuhan yang lain di dalam organisasi itu jika kebutuhan yang dasar saja belum terpenuhi ya. Baik. Kalau yang kedua, bedanya apa IRC teori ini? Nah, menurut Aldefer, kebutuhan manusia itu nggak perlu sebanyak atau berhierarki seperti yang dibuat Maslow gitu. Nggak perlu pada level-level itu. Kenapa? Menurut Aldefer, kebutuhan manusia itu bisa hanya diklasifikasikan menjadi 3 aja. Apa sajakah itu? Yang pertama kebutuhan pengakuan, lalu persahabatan atau berserikat gitu ya, dan juga kebutuhan untuk berkembang atau growth-nya. Nah, lalu di sini teman-teman disebutkan juga bahwa teori Maslow dan teori kebutuhan Aldover ini berbeda. Kenapa? Kalau tadi disebutkan bahwa Maslow itu menganggap kebutuhan manusia itu harus naik satu level, gitu kan? Kalau misalnya nggak terpenuhi di sini, ya nggak mungkin dong langsung ke sini, gitu kan? Nah, tapi kalau menurut Aldebar pada teori IRC-nya ini, kebutuhan manusia itu nggak mesti bersifat hierarki. Jadi dia bisa saja sirkuler, misal kebutuhan eksistensinya dia terpenuhi nih, tapi dia belum mampu untuk mencari
relation yang lebih atau memenuhi, atau dia belum butuh untuk mendapat pertemanan yang misalnya keakraban, kehangatan di dalam organisasi, sehingga dia masih butuh upgrade diri misalnya. Nah, bisa saja dia mencoba growth-nya di sini. Lalu mungkin dia baru pada tahap yang ini. Nah, jadi menurut Aldevar, kebutuhan manusia itu nggak perlu hierarki, dia bisa aja sirkuler, gitu. Dia bisa saja terjadi dari arah yang mana dulu nih, gitu, sesuai dengan apa yang dia butuhkan, gitu menurut Aldevar pada teori kebutuhan ya. Nah, yang ketiga bedanya apa? Milik Herzberg ini, motivasi dua faktor. Menurut Herzberg, kebutuhan manusia itu nggak perlu tiga kayak IRJ tadi, apalagi lima kayak Maslow. Cukup dua aja. Kebutuhan manusia di dalam organisasi itu ya secara ekstrinsik adanya, ya, secara ekstrinsik ataupun intrinsik. Apa maksudnya? Ekstrinsik ini adalah hal-hal di luar pekerjaan. Nah, yang memotivasi individu itu bisa aja ya kebutuhan-kebutuhan di luar pekerjaan, apa aja? Misalnya tentang kenyamanan kerja, tentang fasilitas kerja, tentang maintenance di organisasinya, gitu kan? Nah, lalu intrinsik ini apa, Bu? Hal-hal yang terkait dengan faktor-faktor pekerjaannya. Nah, bagaimana dia achievement-nya, bagaimana tanggung jawab tentang pekerjaan, bagaimana tentang reward and punishment-nya misalnya. Nah, ini yang disebut Herzberg sebagai dua faktor yang memotivasi. Kita bisa lihat bersama. Nah, apa bedanya warna ungu dan kuning ini? Jika kita lihat, maka Herzberg membagi hygiene factor dan juga motivation factor. Nih, motivation factor ini adalah hal-hal yang terkait dengan persoalan intrinsik. Artinya berkaitan dengan kepuasan kerja. Intrinsik itu apa aja? Achievement tadi ya, recognition, kerjaan itu sendiri. Kemudian responsibility-nya, bagaimana advancement-nya, bagaimana growth yang didapatkan dari pekerjaan itu, dan juga mungkin gaji gitu ya. Nah, hal-hal yang berwarna kuning ini, teman-teman, yang terkait dengan intrinsik, ketika dia terpenuhi, ya, hal-hal yang ada di kolom kuning ini terpenuhi, maka semua ini akan mengarahkan kepada satisfaction, kepuasan. Individu akan merasakan kepuasan kerja jika dia berhasil apa namanya, mendapatkan semuanya ini, dan dia akan semakin termotivasi. Tapi kalau dia tidak mendapatkan salah satunya atau mungkin salah dua, apakah dia tidak termotivasi? Belum tentu. Jadi menurut teori intrinsik ini, Herzberg ya mengatakan bahwa ketika faktor-faktor intrinsik atau motivation ini tidak terpenuhi, individu ini akan tetap termotivasi untuk mencoba memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di sini. Ini kan semua kebutuhan ya secara intrinsik yang berkaitan sama kerjaan. Tapi kalau tidak terpenuhi, bukan berarti individu nggak termotivasi untuk coba naik jabatan, bisa nyelesain tugasnya, bisa naik gaji, bisa misalnya dapat achievement-achievement lain. Nah, ini semua memotivasi dia. Dan jika dia terpenuhi, maka akan mengarah pada kepuasan. Lalu, kalau yang ungu ini apa bedanya? Nah, karena tadi saya sampaikan bahwa ini adalah faktor-faktor ekstrinsik, maka dia hal-hal di dalamnya adalah hal-hal yang meliputi kebutuhan individu di luar pekerjaan. Apa saja? Ada kebijakan perusahaan, supervisi, bagaimana hubungan interpersonal di dalam organisasi, bagaimana lingkungan kerjanya, ya kan? Bagaimana juga mungkin fasilitas yang dia dapat di organisasi.
mungkin juga gaji di sini, status dan juga security. Artinya semua kebutuhan di sini ini adalah elemen-elemen ekstrinsik yang mendorong individu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, tapi perbedaannya adalah ketika aspek-aspek ini terpenuhi di dalam organisasi atau perusahaan, maka individu akan merasa itu hal yang wajar. Ya wajar perusahaan gue memiliki ini semua dan sebagainya. Eh, ini akan membuat individu termotivasi, ya, kalau dia terpenuhi. Tapi teman-teman, ketika semua atau beberapa atau salah satu atau salah dua dari aspek ini tidak terpenuhi, maka aspek yang berwarna ungu atau ekstrinsik ini akan mengarah kepada ketidakpuasan kalau dia tidak terpenuhi. Kenapa? Karena hygiene factor ini dia akan uh, mencoba menjauhi ketidakpuasan, gitu artinya. Organisasi harus bisa memenuhi ini. Karena kalau ini tidak terpenuhi, individu akan merasa tidak puas dengan organisasinya. Gitu. Karena ini persoalan di luar pekerjaan, gitu ya. Artinya ini tanggung jawab penuh organisasi atau si instansi dan sebagainya atau perusahaan. Tapi kalau yang kuning ini adalah bagaimana peran si individunya ya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan intrinsik yang terkait pekerjaan tadi. Sehingga kalau terpenuhi dia akan merasa puas. Kalau tidak terpenuhi bukan berarti dia tidak puas dan bukan berarti dia tidak termotivasi. Dia tetap akan termotivasi dengan faktor-faktor intrinsik ini. Tapi kalau ekstrinsik ini, apakah dia termotivasi, Bu? Kalau misalnya nggak terpenuhi, belum tentu juga, gitu ya. Jadi dia tidak memotivasi untuk gimana nih cara mendapat interpersonal relation yang baik misalnya di perusahaan. Bukan demikian gitu ya, tapi dia akan mencoba untuk mencari kepuasan, mengarah pada kepuasan dan ketidakpuasan. Dan ujung-ujungnya mengarah pada ketidakpuasan tadi ketika tidak terpenuhi. Tapi kalau terpenuhi, dia merasa bahwa itu hal yang wajar yang dilakukan oleh organisasi dan itu akan membuat dia merasa termotivasi. Begitu, ya. Nah, sampai di sini semoga kita bisa memahami perbedaan teori defisiensi yang ditunjukkan dari tabel ini ya, teman-teman. Jadi perbedaan jelasnya adalah bagaimana konsep Maslow itu menganggap bahwa individu di dalam organisasi itu termotivasi karena kebutuhan-kebutuhan yang terbentuk secara hierarki ini. Gitu ya. Jadi kalau dia melakukan sesuatu di dalam organisasi, ya, karena kebutuhan-kebutuhan ini meningkat, gitu. Tapi kalau Aldover menganggap bahwa ya individu memenuhi kebutuhannya nggak mesti karena salah satunya ya atau yang paling dasar terpenuhi, tapi karena memang hal itu yang dia butuhkan, gitu ya. Sehingga secara sirkuler Aldover menganggap bahwa kebutuhan itu bisa terjadi atau terbentuk dari kebutuhan yang mana aja nih, gitu. Sedangkan Hesberg menganggap bahwa kebutuhan itu cuma dua, ekstrinsik dan intrinsik gitu. Jadi kalau misalnya ekstrinsiknya terpenuhi, dia bisa saja merasa termotivasi. Kalau misalnya yang intrinsik terpenuhi, ya dia pasti semakin termotivasi. Tapi kalau nggak terpenuhi, dia juga akan termotivasi karena ini berkaitan sama faktor-faktor kepuasan atau intrinsik gitu ya. Baik, kita lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori harapan dan motivasi. Nah, asumsinya apa kalau teori ini? Jadi, sebenarnya teori sederhananya Fromm, di sini teori harapan ini menganggap bahwa perusahaan atau organisasi itu punya upaya nih, memotivasi. Nah, jadi yang mencoba memotivasi itu adalah si organisasinya, gitu, menurut Fromm. Caranya seperti apa, gitu kan? Caranya adalah bagaimana memberikan harapan. Nah, dari mana harapan ini ada? Tentu bisa saja dari ketentuan-ketentuan organisasi. Misal, harapan-harapan itu terkait dengan kenaikan gaji, kenaikan jabatan ketika masa kerja berapa tahun,
kemudian kemudahan-kemudahan yang dia dapatkan, kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan apa ya, kenaikan karir atau bagaimana skill yang dia dapatkan, itu bentuk pengharapan yang diberikan oleh organisasi, sehingga akan melahirkan yang namanya upaya dari individu di dalam organisasi tadi. Jadi gini gambarannya, kalau organisasi ingin maju, dia harus mampu ini organisasi ingin maju nih, dia harus memotivasi karyawannya dulu. Nah, cara memotivasinya bagaimana? Memberi harapan. Harapan ini akan menghasilkan yang namanya upaya. Upaya tadi itu adalah sejauh mana si karyawan itu mengeluarkan atau mencurahkan tenaga, pikirannya, waktunya gitu ya, yang bisa kita sebut dengan kinerja. Nah, kinerja ini tadi akan menghasilkan sesuatu, nih teman-teman bisa baca, upaya tadi akan menghasilkan sesuatu sesuai kebutuhan individu atau karyawan. Nih, atau yang disebut dengan reward. Nah, jadi rumusnya adalah ketika individu atau organisasi semakin tinggi harapannya, dia akan semakin berharap hasilnya sesuai rewardnya. Ketika misalnya harapannya tinggi, tapi tidak sesuai hasilnya ya, maka bisa dikatakan bahwa organisasi itu gagal untuk memenuhi harapan individu. Gitu. Contoh sederhananya, organisasi membuat ketentuan bahwa ketika ada karyawan yang yang lembur 3 hari berturut-turut misalnya, maka akan ditambah uangnya atau ditambahkan gajinya sebanyak 50% dari gaji pokok misalnya. Otomatis individu di dalam organisasi ini punya harapan tinggi tentang bagaimana pemenuhan tadi. Oh, kalau saya atau lembur 3 hari, maka saya akan dapat tambahan 50% nih. Ketika organisasi mampu memenuhi harapan tadi, upaya dari individu tadi, maka dikatakan membuahkan hasil, ya kan? Upaya dan kinerja tadi akan membuahkan reward yang sesuai harapan. Tapi ketika individu tadi melakukan lembur 3 hari berturut-turut, tapi yang dibayarkan misalnya hanya 20% dari gaji pokok, bisa terbayangkan. Berarti kan tidak sesuai, upaya dan kinerjanya ini tidak sesuai dengan hasilnya. Tidak sesuai harapannya berarti. Nah, artinya apa? Organisasi berarti belum mampu atau tidak mampu memenuhi harapan individu. Artinya perusahaan belum mampu memotivasi karyawannya, gitu kan? Kenapa? Nanti akan berpengaruh nih, pemenuhan harapan ini akan berpengaruh pada namanya ini, tujuan tadi. Kenapa? Semakin perusahaan atau organisasi mampu memenuhi kebutuhan individu tadi ya, sesuai kebutuhan ini, maka tujuan organisasi itu akan semakin cepat tercapai. Kenapa? Karena individu tadi akan berupaya lebih keras dan memiliki kinerja yang lebih, bagaimana dia meluangkan waktu, bagaimana dia mencurahkan tenaga, pikiran, dan kreativitasnya, misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini contoh bagaimana yang disebut oleh Fromm tadi, bahwa motivasi, ya, ini bisa dilihat di sini rumusnya, bahwa motivasi atau dorongan ini adalah jumlah nilai dikali pengharapan. Nah, semakin besar hasilnya, maka dorongan atau motivasi individu tadi akan semakin besar juga. Gitu. Kenapa? Karena di sini terkait dengan keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu bergantung pada harapan, bahwa harapannya ini memiliki hasil. Nah, ketika tidak membuahkan hasil, maka dianggap bahwa, oh, organisasi atau perusahaan nggak mampu nih memenuhi harapan-harapan dari individu atau anggota di dalam. Begitu, ya. Nah, kita masuk pada teori yang terakhir, yaitu teori persepsi dan motivasi PACE. Menurut PACE di sini, ya,
individu itu akan termotivasi kalau bagaimana 4 faktor ini terpenuhi. Artinya ada kesinambungan antara 4 faktor ini yang nantinya bisa mempengaruhi bagaimana pembentukan persepsi individu. Ketika 4 faktor ini, misalnya berapa banyak harapan yang ada di perusahaan, seberapa baik dipenuhinya, seberapa banyak peluang di perusahaan ini, lalu kinerja dia sendiri seperti apa misalnya. Nah, semakin banyak terpenuhi gitu ya teman-teman, maka kan ini akan mempengaruhi persepsi dia tentang perusahaan. Oh, perusahaan saya memberikan banyak harapan. Apakah harapan tadi terpenuhi juga banyak? Oh, cuma 50% yang terpenuhi, nggak semuanya. Nggak semua mendapat akses atau peluang yang ada di perusahaan. Nah, persepsi kumpulan-kumpulan hasil dari 4 aspek ini kan akan mempengaruhi persepsi dia. Sehingga persepsi tadi akan melahirkan yang namanya motivasi. Sehingga bagaimana nih dia mencurahkan upayanya, ya kan? Upaya tadi itu apa aja, berupa kinerja dia, bagaimana waktu dia, bagaimana pikiran dia, misalnya tenaga dia. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan individu, ya kan? Bagaimana dia memenuhi kebutuhan tadi menurut Maslow dan teman-teman sampai pada Herzberg. Kalau terpenuhi, maka sebenarnya upaya ini akan melahirkan tujuan atau sampai pada pencapaian organisasi. Nah, jadi bagaimana nih organisasi ingin berkembang, ingin maju, maka yang paling dipikirkan adalah bagaimana pengelolaan SDM-nya sehingga manajemen inilah yang diperlukan, ya kan? Makanya dalam proses manajemen perlu dilakukan bagaimana persiapannya, bagaimana evaluasi, bagaimana program dijalankan, gitu kan? Itu harus dipikirkan sehingga kalau organisasi ingin maju dan ingin berkembang, dia harus memenuhi kebutuhan individu. Apa saja, seperti yang kita sebut di depan tadi. Nah, karena ini akan memotivasi dia untuk melakukan atau mencurahkan waktu, tenaga, dan upayanya untuk organisasi. Artinya, organisasi tidak akan maju kalau dia tidak berhasil memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal-awal perkuliahan, bahwa dalam organisasi itu nggak cuma ada tujuan organisasi, gitu ya. Tujuan organisasi itu di dalamnya nanti ada tujuan individu, ada tujuan kelompok gitu ya. Dan bagaimana organisasi bisa memenuhi tujuan individu tadi akan memberikan pengaruh terhadap pencapaian-pencapaian dari organisasi. Seperti itu gambarannya ya. Jadi untuk apa kita mengenal teori-teori dari motivasi ini? Sederhananya untuk bisa menangkap seberapa jauh organisasi ini bisa memotivasi individunya sehingga bisa dilihat sebagaimana sejauh mana atau organisasi ini bisa berkembang, bisa dilihat bagaimana dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari individu di dalamnya. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini terkait komunikasi dan motivasi di dalam organisasi. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya tentang iklim di dalam organisasi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.